kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening, masih berbincang bersama dengan analis dari Bina Arta Parama Sekuritas, Bapak Nafan Aji Gusta. Pak Nafan? Oke. Iya. Ya, Mbak Prita. Tadi kita sudah bahas beberapa saham rekomendasi Anda ya, BBCA, BBNI, BBRI, support resistennya. Kalau untuk sisanya masih ada Astra, BJBR, ICBP, dan juga Wika. Kita ke BJBR. Oke, di sini kalau untuk pergerakan harga saham BJBR, saya cermati sudah menguji support di level garis EMA 60 ya, sehingga dengan demikian seyogianya sih bisa mengalami penguatan. Untuk level supportnya terdekat level 910 hingga 870, sementara resistance terdekat level 955. Untuk target harga jangka panjang level 1210. Jadi untuk akumulasi beli bisa dilakukan bagi BJBR. Oke, boleh diulang kembali, Pak Nafan? Supportnya di 910 sampai 810. 870. 870, kemudian Ya, resisten? Terdekat di level 955, sementara target harga jangka panjang level 1210. 1210. 955 sampai 1210 Pak Nafan ya untuk BJBR. Kemudian selanjutnya ada Astra Internasional yang baru saja membukukan kenaikan penjualannya secara bulanan, khususnya di bulan Agustus kemarin. Gimana untuk Astra, Pak? Oke, di sini untuk ASI ya, di sini untuk pergerakan harga saham Astra ternyata mengalami koreksi sekitar 0,82%, tapi meskipun demikian level koreksi tersebut sebenarnya saya pikir ini masih termasuk level buy area ya, karena kemarin mengalami gap yang luar biasa. Di sini juga menguji moving average 10, jadi saya pikir untuk akumulasi beli juga bisa dilaksanakan. Untuk supportnya saya tetapkan di level 4.770 hingga di level 4.630 ya. Oke. Sementara di sini untuk level resistance terdekat saya tetapkan di level 5.000 gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau saya melihat ya untuk target harga jangka panjang Telkom itu soyokinya bisa Astra ya Pak ya? ASI, maksud saya ASI di sini soalnya bisa menguji 6.100 ya untuk ASI. Oke, 6.100 masih boleh buy untuk Astra Internasional di posisi 4820 saat ini ya Pak ya? Iya betul, masih bisa. Meskipun koreksi. Oke, kita ke ICBP dari Consumer Good. Seberapa menarik ICBP? Kenapa bukan induk usahanya Indofood atau mungkin Unilever? Oke, di sini kalau untuk Indofood ya mungkin kalau saya pikir memang lebih belum ada pola dari candle pun juga dari support yang bisa mendukung teknikal, tapi kalau dari ICBP sebenarnya sudah menguji level support ya pada garis moving average di level 200, jadi saya pikir ini bisa akumulasi di current price bisa dilaksanakan. Terus juga di sisi lain kalau untuk level supportnya saya tetapkan di level 9.975 hingga 9.500. Sementara untuk level resistance terdekat di level 10.500, bahkan untuk target harga jangka panjang saya tetapkan di level 12.200, Mbak Krista. Oke, range-nya sebenarnya cukup lebar ya untuk ICBP. Seperti itu, karena kan kita juga melihat dari tren pada pergerakan harga ICBP saja di sini terlihat pola uptrend line ya, begitu sebenarnya ini masih uptrend ya kalau untuk ICBP sebagai kategori dari sisi consumer. Sementara itu kalau dari sisi UNPR di sini lebih cenderung sideways ya dari mulai bulan Juni hingga sekarang gitu ya, hanya bertahan di kisaran harga 7.750 hingga di kisaran level 850 atau 840-an gitu kan. 8.500 maksudnya begitu ya. Jadi saya pikir kalau UNPR mungkin baiknya kalau mau beli penting buy on weakness misalkan UNTR. UNPR misalkan ya. UNPR Unilever atau United Tractor? UNPR. Ini kan konsumer tadi kan, konsumer. Ini paling di level supportnya berdasarkan dari garis Bollinger Band tadi ya. Kan level 8.000 atau 9.950 gitu UNPR. Level resistance-nya akan di level 8.200. Unilever ya? Ya, sehingga 8.400 ke 8.400 itu merupakan level tertinggi dari Bollinger Band begitu ya. Oke. Kenapa Anda lebih ke tampaknya saham-saham yang cukup defensif ini ya dan blue chips? Oke, ya kebetulan sebenarnya sih hampir semua saham blue chip saya pikir ini menarik dicermati ya, tinggal bagaimana para pelaku pasar bisa memanfaatkan misalkan berkaitan dengan pergerakan dari price action, kemudian juga dari candlestick pattern maupun juga dari kinerja dari pergerakan volumenya begitu ya, sehingga
Dengan demikian ketika mereka melaksanakan trading begitu ya, ini pun juga bisa lebih optimal gitu dalam rangka mencapai profit gain misalkan dalam jangka pendek, ataupun kalau jika bagi para pelaku investor strategi mereka lebih cenderung memperhatikan level support gitu ya untuk melakukan aksi akumulasi beli dengan target harga secara jangka panjang gitu ya, sambil nanti momentum gitu. Pak Nafan, tapi yang menguat dan masuk dalam deretan top gainers hari ini justru induk usaha dari ICBP tadi. Ada Indofood naik 2,36%, 7575. Oke. Di sini kalau Indofood mengalami penguatan yang signifikan ya, sebenarnya sih andaikan kalau misalkan Indofood bisa ditutup di atas harga 7.600 ya, maka pola upward bar di sini bisa terbentuk sehingga dengan demikian sebenarnya saya pikir untuk trading buy pada INDF ya, kalau saya sih untuk hari Senin bisa berpotensi melanjutkan penguatannya mengingat secara teoritis terdapat ada pola upward bar tersebut. Tapi kalau misalkan jika di bawah level 7.600 ya mungkin saya pikir INDF mungkin lebih cenderung memanfaatkan level support yang perlu dicermati ya, misalkan untuk aksi buyback. Untuk level supportnya saya tetapkan di level 7.400 hingga 7.300 untuk perhatikan level buyback pada INDF. Oke, jadi bisa buy on weakness 7.400 sampai 7.300 ataupun buy if break 7.600. Iya betul sekali. Jadi dua pilihan. Targetnya berapa kalau misalnya bisa tembus 7.600, Pak Nafan? Oke, di sini kalau saya cermati untuk INDF memiliki level resistensi berada di level 7.900 ya, berdasarkan data perban dari Bollinger atau data dari Bollinger Band. Kemudian kalau untuk target harganya untuk jangka panjang, kalau saya melihat di sini INDF memang seyogianya bisa di atas harga 8.300 ya, paling kalau misalkan lebih dari itu bisa ke 8.500. Polanya juga pola dari pergerakan harga saham INDF juga dengan ICBP masih bertahan di atas garis dari uptrend line sehingga memang INDF termasuk kategori uptrend. Masih uptrend, tapi Anda lebih meng-highlight ICBP ya, meskipun ICBP terlebih dahulu. pairnya sudah 17 kali dibandingkan dengan INDF yang masih 11,71 kali, Pak ya. Yang penting EMA-nya kalau saya perhatikan. Oh, yang penting MA-nya ya. Kita ke Wika. Dari sekian emiten, nyempil satu dari sektor konstruksi. Ada apa dengan Wika, Pak? Oke, di sini kebetulan juga untuk posisi dari pergerakan harga saham Wika sempat menguji support pada moving average di level 120 ya. 120 dari moving average tersebut maksud saya. Terus juga di sisi lain memang meskipun dari pergerakan hari ini Wika lebih cenderung terkoreksi gitu ya, tapi setidaknya ini sudah koreksi ini hanya wajar gitu ya, hanya wajar saja. Kalau saya ingat bahwasannya untuk pola pergerakan harga saham Wika di sini pun juga memiliki support terdekat di level 1070 hingga 1010 ya, sementara untuk level resistensi terdekat di level 1210 hingga jangka panjang level 1820. Jadi kalau menurut saya untuk Wika sebenarnya bisa saja akumulasi beli atau bisa buy on weakness ya kalau misalkan jika terjadi koreksi. Tapi meskipun demikian yogianya Wika karena sudah menguji EMA 120, yogianya sih sudah mulai ada potensi ini ya penguatan, mudah-mudahan seperti itu. Oke. Jadi meskipun indeks cenderung masih sering koreksi begitu ya, dan masih ada support di bawah level 5.000 yang Anda sampaikan tadi 4975 dan tahanan berikutnya ada di 5.097. Namun ada sejumlah saham sebenarnya yang secara teknikal layak untuk kita cermati dan sudah banyak kita bahas tadi ya Pak Nafan. Iya betul. Sayang sekali waktu kita terbatas Pak Nafan. Terima kasih banyak untuk sharing informasinya dan rekomendasinya pagi hari ini Pak Nafan. Sukses untuk Anda dan juga Binarta. Sehat selalu Pak ya. Ya, pemirsa, demikian IDX Market Opening pada pagi hari ini berbincang bersama dengan Pak Nafan. Namun kami masih akan kembali di satu segmen terakhir usai jeda pariwara berikut.